Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa saat ini, detik ini menghirup udara yang barulah ya, di daerah yang belum pernah kita datangi. Kita hirup udaranya, mencoba mentadaburi alam Allah ini. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada kedua kita, uswah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli Mudah-mudahan wa kita sallim. mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatillah, di dalam kurikulum manhaj kita bahwa sarana tarbiyah itu ada beberapa. Ada halaqah, ada mabit, ada ta'lim, ada taskif, ada lailatul katibah, ada mungkin di akun ada jalasa ruhiyah, ada beberapa itu sarana tarbiyah, dan salah satunya lagi adalah rihlah. Jadi dalam kurikulum kita rihlah ini adalah salah satu dari sarana tarbiyah. Jadi kalau di situ dikatakan, dituliskan bahwa rihlah adalah perjalanan rekreasi yang bersifat tarbiyah. Jadi memang kita rekreasi tapi harus ada nilai tarbiyahnya dengan kegiatan yang dimaksudkan untuk menyegarkan pikiran, ruhiyah, dan jasadiah. Kemudian juga untuk mempererat silaturahim dan ukhuwah. Jadi kita masukkan rihlah ini pun ya mudah-mudahan menyegarkan ruhiyah kita, menyegarkan pikiran kita, menyegarkan jasadiah kita setelah pulang dari sini, dan menambah eratnya silaturahmi di antara kita. Dengan agenda-agenda seperti ini, makanya ustaz-ustaz kita sering bilang ya, dengan agenda rihlah seperti ini juga bagian dari untuk menguatkan ukhuwah di antara kita, ikatan di antara kita. Kan bisa juga kita bilang kalau ada usul dari awal bahwa rame-rame, ya nanti ada agendanya kapan-kapan kita rame-rame dengan pembinaan kita. Ya ada kalanya kita rihlah kita saja untuk memperkuat ikatan di antara kita. Jalan bareng gini ya akan membekas di hati kita, mudah-mudahan menambah kecintaan kita sama saudara kita. Alhamdulillah, selanjutnya ini dalam rihlah dalam tausiah singkat ini mau menyampaikan bahwa bagi aktivis dakwah ada banyak yang harus dilakukannya untuk memperkuat ruhiyahnya, ya sholat jamaahnya, kemudian tilawah Qur'annya, dan salah satu yang penting bahwa aktivis dakwah seharusnya tidak meninggalkan qiyamul lailnya, sholat malamnya, sholat tahajudnya. Dan saya menyampaikan kali ini singkat tentang apa yang kita dapatkan kalau kita menjaga sholat tahajud kita. Jadi ini menyampaikan surah Al-Isra, mulai dari ayat 79. Sebelumnya di ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh, sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi ayat 78 menjelaskan tentang sholat. Lalu dilanjutkan baru di 79 tentang sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda.
dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan, nafilah, sunnah bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi habis tadi ayat tentang sholat dilanjutkan dengan sholat tahajud, sholat tahajud, dan dijelaskan apa yang kita dapat dari melaksanakan sholat tahajud ini. Dan ini didapat hanya orang yang melaksanakan sholat tahajud ya, orang yang hanya sholat wajib tapi dia tidak melaksanakan sholat tahajud, dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Orang yang sholat wajib, dia melaksanakan sholat tahajud, dia mendapatkan keutamaan ini. Apa tadi? Itu yang pertama, asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang sholat tahajud itu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maka mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi kalau orang yang merutinkan sholat tahajudnya, maka dia akan Allah tingkatkan derajatnya. Di sini ditulis asa. Asa ini kata para ulama mirip-mirip dengan la'ala, tapi beda sedikit. Jadi kalau kita misalnya la'allakum tattaqun kan, ya kamu akan takwa atau mudah-mudahan kamu takwa. Kalau asa ya begitu juga, mudah-mudahan kamu gitu. Tapi bedanya la'alla ini dia agak berat untuk mencapainya. Tapi kalau asa ini mudah, lakukan saja dengan ikhlas, kamu dapat keutamaannya. Ya, jadi sholat tahajud ya mudah-mudahan dengan sholat tahajud dengan ikhlas sholat rutin dapat keutamaan ini. Mudah, asa ayyaba asaka rabbuka maqaman mahmuda, tidak menggunakan kata la'alla. Jadi kalau rajin sholat tahajud, mudah-mudahan Allah tingkatkan derajat kita. Amin ya Allah. Kedudukan kita. Dulu para sahabat enggak apa semua, enggak ulama semua, ada yang pedagang, ada yang apa. Dan Allah tingkatkan. Abdurrahman bin Auf jadi pedagang kaya, sukses dunia akhiratnya. Banyak orang-orang para sahabat dulu yang sukses. Jadi kalau kita rajin melaksanakan sholat tahajud kita, mudah-mudahan Allah tingkatkan derajat kita. Mungkin bagi yang nelayan, Allah jadikan nanti token nelayan. Amin. Walaupun nggak jadi tokennya, paling tidak ya Allah tingkatkan kita, derajat kita. Maqamam mahmuda. Ya, makom yang mahmuda, terpuji. Siapa yang nggak mau makomnya jadi mahmuda kan, jadi tempatnya terpuji dalam pandangan manusia, maka jaga tahajudnya. Tidak setengah jam sebelum subuh kita sudah bangun, atau kalau kadang awal malam jam 12 ya bisa kita khawatir bangun. Ya, siapa yang mau diberikan maqamam mahmuda, jaga sholat tahajudnya. Kemudian wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq, dan katakanlah ya Tuhanku, kalau di sini terjemahkan masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Adkhilni mudkhala sidqin. Ya maksudnya ya Allah beri aku kemudahan untuk memulai suatu pekerjaan. Jadi malam itu kita doa, ya Allah mudahkan aku besok hari, aku mudahkan aku urusan-urusanku. Kita disuruh juga meminta, dan Allah akan mudahkan ketika kita mulai sesuatu di hari itu. Itu yang kedua, kita minta mudahkan ketika memulai suatu pekerjaan, Allah mudahkan. Jadi pekerjaan kita saat itu ke laut, Allah mudahkan. Pekerjaan kita mau mengajar, ya Allah besok aku mengajar, atau besok aku ada event ini, mudahkan ya Allah. Maka Allah mudahkan. Wa adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah akan memudahkan ketika kita memulai suatu pekerjaan. Kemudian wa akhrijni mukhraja sidqin, dan terjemahannya bahwa keluarkanlah aku ke tempat keluar yang benar. Ya, kita mohon supaya Allah mengeluarkan kita dari setiap permasalahan kita. Jadi bukannya orang yang menjaga tahajud nggak punya masalah, tetap punya masalah. Tapi yang pertama tadi Allah mudahkan dan Allah keluarkan. Ya, kita dikasih masalah juga, bukan artinya kita nggak pernah masalah. Allah kasih masalah,
yang diringankan sebelumnya ya, kasih masalah kita tapi ringan, dan Allah kasih lagi jalan keluar. Udah 3 tadi ya, bahwa Allah janjikan sama orang yang jaga sholat tahajudnya tempat yang terpuji, kedudukan yang terpuji, bahwa Allah janjikan dia diberi kemudahan memulai pekerjaannya, dan janjikan dia yang ketiga jalan keluar dari setiap masalahnya. Kemudian waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kemudian dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Jadi kalau ada yang mengganggu kita dalam pekerjaan kita, dalam kesehariannya, maka Allah langsung di sini sebagai penolong kita. Allah tinggikan derajat kita, Allah mudahkan ketika kita mulai satu pekerjaan, Allah kasih jalan keluar ketika ada permasalahan terjadi, dan Allah langsung menjadi penolong kita ketika ada yang mengganggu kita. Masya Allah. Mengganggu pekerjaan kita, kan pekerjaan kita nggak mungkin lancar-lancar saja. Kita usaha wifi ada saja yang mengganggu, ada gangguan dari manusia, jin dan lainnya. Jadi siapa yang menolong kita? Allah. Kalau kita jaga sholat tahajud kita. Jadi khutbah ini mudah-mudahan motivasi kita supaya jaga terus tahajud kita. Siapa yang nggak mau kedudukan tinggi di dunia ini, kalau mau jaga tahajud. Kemudian juga dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa ketika seorang itu tidur, dia diikat oleh setan 3 ikatan di kepala, di badannya. Nah ketika dia bangun, dia baca doa, alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana, maka dia akan terputus satu ikatan. Lalu ketika dia lanjut berwudu, putus ikatan yang kedua. Dan ketika dia sholat sunnah tadi, tahajud tadi, maka terputus 3 ikatan. Dan kita janjikan hari itu akan kita mengawali dengan perasaan yang gembira, perasaan yang senang. Coba buktikan, kata ulama kita, kalau kita sholat tahajud tadi sudah putus tadi 3 ikatan setan dalam tubuh kita baca doa bangun tidur, kita wudhu, kita sholat tahajud, apakah beda nggak hari itu kita lewati dengan perasaan riang atau perasaan apa? Jadi kita dapat keutamaan tadi, dan kita melewati hari itu dengan riang karena tadi pagi udah kita putuskan 3 ikatan setan pada diri kita. Jadi khutbah pesan-pesan tarbiyah dalam rilah kita ini sebelum kita semangat untuk menjaga sholat tahajud kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.